Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah misteri untuk kali ini Momon bawakan dengan judul Dikelonin Jin Mesum Penghuni Sumur. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Kisah mistis ini dialami oleh satu keluarga di daerah Pati, Jawa Tengah. Bagaimana mungkin ada sosok jin yang senang menggerayangi tubuh ibu muda? Begitu melihat jam dinding, sudah menunjukkan pukul setengah 3 pagi. Ana Yulistianti, 28 tahun, segera membangunkan Agus Rakito suaminya. Pagi itu, Agus Rakito 30 tahun memang harus mengawal pengiriman barang ke Surabaya. Oleh karena itulah, pagi-pagi betul warga desa Paciksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ini harus segera menuju ke tempatnya bekerja. Saat Agus keluar rumah, Ana hanya mampu mengantarnya sampai di depan pintu. Setelah itu, Ana langsung masuk lagi ke dalam rumahnya. Pintu rumah depan kembali dikunci rapat-rapat, karena ketika itu kegelapan masih membungkus bumi. Karena masih terlalu pagi, Ana bermaksud tidur lagi di kamarnya. Namun betapa terkejutnya. Sebab saat ia melewati ruangan tengah rumahnya, ia melihat Agus Rakito suaminya sedang duduk di kursi. Ana pun tak habis pikir, mengapa suaminya bisa kembali ada di dalam rumah. Padahal tadi ia telah melepasnya pergi. Waktu itu saya sadar betul kalau suami saya sudah pergi. Dan pintu rumah saya sudah kunci rapat-rapat. Kenang Ana. Ana yakin kalau yang duduk di kursi ruang tamunya itu bukanlah suaminya yang asli. Karena diliputi rasa takut, ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan bermaksud segera mengunci pintunya. Namun, betapa terkejutnya ia karena sosok yang persis suaminya itu malah sudah berada di belakangnya. Bahkan sebelum Ana sempat bertanya banyak hal. Dengan nakalnya, lelaki misterius itu berusaha memeluk Ana dari belakang. Lelaki ini berusaha menjumpunya dengan raba-rabaan sensual. Karena masih sadar betul bahwa suaminya yang asli telah pergi, Ana berusaha terus untuk menghindar dari kejaran lelaki misterius itu. Beruntung, Ana bisa keluar dari kamar. Bahkan kemudian dia lari keluar rumah. Lelaki itu memang tidak mengejarnya. Ana sungguh tidak habis pikir dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, setelah lepas dari kejaran laki-laki itu, ia langsung menuju ke belakang rumah. Ia mengambil peralatan dapur untuk memasak air. Sementara itu, suara azan subuh dari musola di depan rumahnya mulai terdengar. Begitu juga ayam jago milik tetangganya mulai berkokok bersahutan menyambut pagi. Perasaan Ana menjadi lega karena fajar sudah tiba. Ia berharap sosok Ana yang mirip suaminya itu sungguh-sungguh telah pergi. Pada malam-malam berikutnya, Ana tidak mengalami kejadian apapun. Namun, bukan berarti ia telah lepas dari intaian makhluk gaib nakal yang pernah mengganggunya. Buktinya, 2 hari berikutnya Ana kembali mengalami kejadian gaib yang tak kalah mengerikan. Namun kejadian itu justru di saat Agus suaminya sedang ada di rumah. Bahkan di saat itu, anak dan ibu mertuanya pun ada di dekatnya. Pada minggu malam itu, kejadian pencambulan yang dilakukan oleh makhluk gaib nakal itu kembali terjadi. Di saat Ana sedang tidur di kamar bersama anak dan suaminya, makhluk nakal bertampak menakutkan itu kembali mengganggu Ana. Di saat ia sedang tidur pulas, di atas kasur di samping suaminya, tiba-tiba saja seorang dengan pelukan kasar bermaksud mendekap tubuhnya. Bahkan dari bawah tubuhnya, tangan nakal laki-laki itu meraba dan meremas kedua buah dadanya. Sebenarnya Ana sadar dan terjaga. Namun anehnya, ia tidak memiliki daya untuk melawannya. Hingga beberapa saat, ia hanya bisa pasrah terhadap perlakuan kurang ajar itu. Beruntung sekali Ana, di saat ia berusaha melawan kenakalan makhluk itu, tiba-tiba ia teringat pesan dari salah seorang saudaranya yang bermukim di Rembang. Pesan tersebut berupa tips sederhana yang berasal dari seorang kiai. Pada saat itulah, ia langsung mempraktekkan tips sederhana untuk mengungkap alam gaib. Lengan yang memeluk dengan kuat itu, ia elus melawan arah bulu tangan pemiliknya, yakni dari bawah menuju ke atas. "Dik, jangan kamu ginikan tanganku," ucap lelaki misterius itu meminta. Tapi Ana tidak memperdulikannya. Tangan yang masih aktif menggerayangi seluruh tubuhnya itu, ia elus dengan perlahan. Akhirnya, tips sederhana itu manjur. Bulu-bulu di tangan yang semula lembut dan halus itu tiba-tiba berubah menjadi lebat dan kasar. Di saat itulah Ana menjadi tahu bahwa lelaki yang memeluk dan meremas-remas buah dadanya itu telah berubah menjadi sosok makhluk hitam dan mengerikan. Mukanya tampak seram dengan rambut aut-autan, dengan gigi yang tonggos dan panjang.
Meski akhirnya sudah terbongkar rahasianya, jin nakal itu tidak mau menyerah begitu saja. Selain memeluk Ana, jin nakal itu malah menciumi pipi dan keningnya. Karuan, sekali ini Ana dibuat menjerit-jerit. Mendengar istrinya menjerit-jerit, Agus terjaga dari tidur dan berusaha menyadarkan istrinya. Seketika Ana tampak melotot dengan mulut terus menjerit, sambil marah-marah dan berusaha berontak. Anehnya lagi, meski Agus sudah bangun, jin nakal itu tetap saja nekat. Ia tetap saja menciumi kening wanita manis itu dengan buasnya. Oleh karena itulah, saya berteriak pada suami saya agar dia mengajar makhluk nakal yang kurang ajar itu, sambil menuju ke arah belakang saya. Tapi suami saya malah bengong aja, dia tidak melihat makhluk itu, kenang Ana. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Ana lepas dari pelukan nakal itu, dan akhirnya makhluk itu hilang entah kemana. Agus pun langsung meminumkan air putih pada istrinya yang kalap itu. Dengan keringat dingin yang masih menetes, Ana menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Namun suaminya meyakinkan kalau dirinya tidak melihat apa-apa. Melihat kesungguhan Ana dan sikapnya yang sangat ketakutan, Agus merasa bingung saat istrinya meminta agar dia memukuli seseorang yang ada di belakangnya. Padahal lampu kamar mereka dalam keadaan terang benderang. Ana juga bisa melihat dengan jelas makhluk itu. Begitulah kisah mistis yang dialami oleh Ana. Anehnya, kejadian serupa pencabulan oleh makhluk gaib ternyata tidak hanya dialami oleh Ana saja. Anaknya yang masih berumur 4,5 tahun, Ardana Torik Maulana, juga mengalami hal yang sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak laki-laki itu bercerita kepada kedua orang tuanya kalau ia habis digendong oleh laki-laki yang tinggi besar. Saat menggendong, laki-laki itu menciumi dada anak laki-laki ini. Bahkan makhluk itu juga menjilati puting susu anak kecil itu. Menurut cerita anak satu-satunya pasangan muda tersebut, makhluk gaib itu keluar dari lubang pralon dari sumur di bawah lantai. Memang, di rumah pasangan itu ada sebuah sumur yang terletak di dalam rumah, bahkan sebagian ditutup dengan lantai. Mendengar cerita anak itu, Ana dan suaminya akhirnya tahu kalau sebenarnya makhluk itu adalah penghuni sumur yang ada di dalam rumah mereka. Saya memang berencana mencari orang pintar untuk mengusir makhluk gaib itu, ungkap Ana Yulistanti. Itulah tadi sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seseorang, dan mungkin masih ada lagi beberapa kasus yang sama. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.